الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, sejarah Islam di Nusantara tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di kota Palembang, di mana kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia sejak 682 tahun Masehi, yang tertuang dalam prasasti Kedukan Bukit Kerajaan Sriwijaya. Dan saya, Hengki Nugraha, dan saya Hilna Purmaini. Hari ini kita akan mengajak teman-teman sekalian akan mengelilingi makam Kawah Tengkurep Sultan Mahmud Badarudin I, di mana kawasan makam ini terletak di Kelurahan Tiga Ilir, Lemabang, yang berjarak 100 meter dari Sungai Musi. Jadi di sini terdapat makam Sultan Mahmud Badarudin I dan juga makam para keluarganya serta para pejabat dan Kesultanan Hulu Balang Palembang Darussalam. Oke, maka dari itu kita akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkunjung sekarang. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Kesultanan ini diproklamirkan menjadi kerajaan Islam oleh Sri Susunan Abdurrahman dan dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823. Nah, sahabat yang dicintai oleh Allah, sekarang kita sudah berada di kompleks utama makam kawasan Kawah Tengkurep Sultan Mahmud Badarudin I, Di mana di sini terdapat makam Sultan Mahmud Badarudin I beserta 4 istrinya dan juga satu makam nasihat spiritual dari Sultan Mahmud Badarudin I. Tidak jauh dari kawasan pemakaman Sultan Mahmud Badarudin I, di sini terdapat salah satu peninggalan sejarah Islam di Palembang, yaitu Masjid Lawang Kidul. Masjid Lawang Kidul ini merupakan salah satu masjid tertua di kota Palembang. Yuk ikutin perjalanan kita selanjutnya. Masjid Lawang Kidul adalah salah satu dari 3 masjid tua di kota Palembang. Masjid Lawang Kidul sangat identik dengan Masjid Ki Marogan karena sama-sama dibangun oleh Ki Marogan di era yang nyaris bersamaan. Masjid ini terletak di tepian Sungai Musi, di kawasan Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2. Rumah ibadah ini dibangun dan diwakafkan ulama Palembang karismatik, Ki Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus. Nah, sahabat yang dicintai Allah, setelah kita mengelilingi Masjid Lawang Kidul, ada juga salah satu masjid yang ada di kota Palembang yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Tionghoa dan Muslim, yaitu Masjid Muhammad Cengho Sriwijaya. Mari kita berkunjung ke sana. Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya Palembang yang berlokasi di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak sekedar untuk tempat beribadah, namun juga menjadi pusat pengetahuan bagi para warga keturunan Tionghoa yang menjadi mu'alaf di Palembang. Selain itu, masjid ini pun menjadi destinasi wisata religi.
Masjid Cheng Ho di tengah keberagaman agama dan etnis di Palembang yang tetap menjaga kerukunan dan toleransi. Nama masjid ini diambil dari Laksamana Cheng Ho yang berjasa mengembangkan agama Islam di Palembang. Sahabat yang dicintai oleh Allah, selain pengaruh budaya Cina yang kental di kota Palembang, pengaruh budaya Arab juga tidak akan bisa terlepaskan dari sejarah perkembangan Islam di kota Palembang. Terbukti dengan adanya Kampung Arab Al-Munawar 1310. Seperti apakah Kampung Arab Al-Munawar itu? Mari kita jelajahi. Berdirinya Kampung Arab ini tidak terlepas dari pemerintah Belanda ratusan tahun yang lalu. Mereka melakukan pendekatan terhadap etnis Arab pada tahun 1825. Di Kampung Arab ini terdapat banyak bangunan rumah berusia tua, di mana terdapat 8 bangunan rumah yang telah dijadikan sebagai cagar budaya. Rumah yang pertama bernama Rumah Tinggi, rumah kedua bernama Kimas Tingkat, rumah yang ketiga dan 4 bernama Rumah Kembar, rumah yang kelima bernama Rumah Sekolah, dan yang terakhir ada 2 rumah kembar lagi bernama Rumah Kembar Laut. بتموت جوانا ذكريات عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش. Sahabat yang dicintai oleh Allah, jadi hari ini kita sudah melakukan perjalanan yang sangat seru sekali. Jadi apa aja yang sudah kita kunjungi hari ini, Hengki? Pertama kita mengunjungi kawasan Makam Tengkurep, kemudian masjid-masjid di kota Palembang, kemudian yang terakhir kita berkunjung ke Kampung Arab Al-Munawar 1310. Ya, dan juga saat ini kita sedang berada di kawasan 10 Ulu. Tentunya kita juga bisa menikmati pemandangan Ampera dari sudut yang lain, dan juga sebelah kanan kita bisa menikmati bangunan masjid dan juga kelenteng di sebelah kiri. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana besarnya toleransi umat-umat beragama di Indonesia. Kita semua dapat menjadikan sejarah Islam sebagai pelajaran hidup yang dapat memberikan peringatan dan melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan umat manusia. Sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran surat Hud ayat 120. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.